Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya salawat kalian semuanya dilaporkan kepadaku, semuanya disampaikan kepadaku tanpa terkecuali. Ikhlas gak ikhlas sampai, ikhlas gak ikhlas sampai. Yang penting sampai aja dulu. Perintah dari guru saya untuk disampaikan. Ijazah ammah, ijazah umum dan khasah kepada yang hadir, khusus kepada yang hadir. Setiap kali masuk rumah, setiap kali naik kendaraan, setiap kali sampai di suatu tempat, setiap kali mau mulai suatu kegiatan, sapalah, minta izinlah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk rumah, pertama yang dibaca apa? Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Keluar rumah yang pertama dibaca apa? Assalamualaikum ya Sayyidi ya. Minta izin. Mau makan, masuk ke lapangan, masuk kantor, masuk tempat kerja, masuk ladang, masuk kebun, mau menikah, mau apa saja, minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syukur-syukur ditambah. Mau tambahannya nggak? Kalau ini ada di kitab Thariqat yang ditulis oleh ulama terdahulu. Tapi kan ilmu ma'rifatullah berkembang. Maka karena ini sudah akhir zaman, kita tambahkan salawat kepada pewaris mutlak beliau, Sayyidina Al-Mahdi. Tambahin salamnya. Coba ikuti dulu dengan lisan. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Mahdi, ya Khalifatullah. Gitu ya. Coba baca. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Mahdi, ya Khalifatullah. Ya. Ada satu lagi, belum ketulis juga di banyak kitab, tapi ditulis di kitab kolbu para ulama. Salam kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Siapa nama kecil beliau? Balya. Siapa nama kecilnya? Balya bin Mulkan atau Malkan. Ya, boleh Mulkan, boleh Mal. Coba baca. Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Khidir Balya bin Mulkan Abul Abbas. Nah, boleh dibaca, boleh Al-Khidir aja, boleh Balya bin Mulkan. Lebih afdal ditambah Abul Abbas. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Rabbi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang baca ini di satu rumah, rumahnya akan disinari cahaya nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang keluar rumah baca ini, maka salawat dari malaikat 10 kali rahmat keselamatan turun kepadanya. Orang yang baca ini di satu tempat yang katanya angker, kabur yang angker, nanti dia jadi muslim dia. Ya, insya Allah. Orang yang baca ini ketika terjadi perdebatan, keributan, nanti tiba-tiba berhenti itu ributnya. Ya, lagi galau, baca aja itu salam wahai Rasulullah. Ya, coba berarti 3 kalimat ya. Coba pertama apa? Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang kedua, Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Sayyidina Al-Khidir Balya bin Mulkan Abul Abbas. Ya, 3 ini, 3 salam penting yang mesti kita mulai. Kalau salam pertama ada di kitab Imam Qadhi Iyad, judulnya Asy-Syifa. Tapi yang 2, 3 itu ada di kolbunya para ulama yang mereka simpan selama ini, dan malam ini diijazahkan secara umum kepada siapapun yang hadir. Ajaztukum jami'an. Izin duduk lagi ya.
Kita sambung hadis tadi. Ketika Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya salawat kalian semuanya dilaporkan kepadaku, semuanya disampaikan kepadaku tanpa terkecuali. Ikhlas gak ikhlas sampai, ikhlas gak ikhlas sampai. Yang penting sampai aja dulu. Lalu para sahabat polos bertanya. Jadi sahabat-sahabat ini polos dan mereka nanya betul-betul jujur bertanya, tidak bermaksud su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai baginda Rasul, bukankah engkau hancur di dalam kubur ketika engkau telah wafat? Lalu bagaimana cara salam kami sampai kepada engkau? Apa jawaban beliau? Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Jangankan ruhku, bumi saja diharamkan, tanah diharamkan untuk merusak satu helai rambutku. Apalagi kulit-kulit beliau yang sangat mulia. Ya, sangat mustahil. Kenapa? Waktu ibunda beliau, ibunda Aminah hamil, itu setiap malam didatangin oleh malaikat-malaikat, oleh para nabi. Mereka selalu bawa oleh-oleh makanan-makanan dari alam lain, alam jabarut, alam surgawi. Itulah yang mengalir dalam tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kalau Nabi meludah, itu air ludahnya tidak ada yang jatuh ke bumi, semuanya tampung. Bahkan ada yang simpan, sampai sekarang ada ya. Nabi itu kadang-kadang batuk juga keluar dahak. Itu air dahaknya. Dahak itu apa ya? Yang kayak jelly ya. Itu disimpan oleh para sahabat. Lalu ada yang nggak sempat nyimpen, langsung begini. Yang nggak simpen dan nggak sempat memegang, mereka kejar sahabat yang mengusap ke mukanya. Lalu mereka pegang tangan orang itu. Jadi siapa yang tamak mau ngambil sendiri. Jadi ke Rasulullah itu boleh tamak cinta tamak boleh. Itu sahabat pegang muka mereka. Ya, jadi kalau Bang Dik tuh ketemu Rasulullah SAW, dapat ludah Nabi gini, itu 100 orang di belakang akan gini mukanya tuh. Pengen ngambil berkah, namanya tabarruk. Apa namanya? Itu sahabat bertabarruk kepada Rasulullah. Tapi kata kawan sekarang, tabarruk itu syirik. Apa kata dia? Syirik. Khusus untuk Rasul. Itu sahabat Nabi, bukan Rasul. Sahabat lain bertabaruk dengan matanya, dengan mukanya, dengan tangannya. Kenapa kita tabaruk mengambil berkah kepada ulama, habaib, masyaikh, wali? Bukan karena dia, tapi karena mereka di darahnya mengalir nur salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak lebih, gak kurang. Pasti si ulama itu merasa nggak pantas, dia merasa pendosa. Ya, apa kata Nabi? Jangankan ruhku, bumi saja dilarang, diharamkan Allah untuk merusak satu helai rambutku. Makanya rambut Rasulullah masih disimpan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Itulah yang sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah itu luar biasa. Satu kali Sayyidatuna Ummu Salamah sakitnya bukan sakit fisik, tapi datangnya ke fisik. Ini saya mau tanya, ini bukan laki-laki ya, ibu-ibu, mbak-mbak, ini orang Jawa banyak kan ya? Jadi Lampung ini Jawa 2 ya. Alhamdulillah. Itu kalau rindu bisa nangis gak? Bisa nyesek gak? Bisa uring-uringan gak? Bisa sakit gak? Orang kalau rindu bisa sakit. Diobati apa nggak sembuh-sembuh. Obatnya cuma ketemu. Cie. Ada yang rindu Bang Dik nggak? Dia jawab suwe. Orang bersolawat dia bilang suwe. Torikot suwekiyah. Torikot Bang Dik itu. Mursyidnya antum ya? Udah punya khalifah belum? Udah wakil talqin? Baik. Rasulullah SAW
itu punya istri Ummu Salamah. Lagi rindu, sakit, demam. Terus dia ingat, oh ya, aku punya rambut Rasulullah. Maka dia keluarkan dari tempat yang dia rahasiakan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia celupkan ke air. Dia mengatakan, ya Allah, saksikan aku merindukan kekasihku, suamiku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu air bergetar. Yang bergetar adalah tangan dia, getar rindu. Tapi itu rambut menghubungkan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Airnya diminum, sembuh. Maka air-air kerinduan ini akan menyembuhkan orang-orang yang hatinya berpenyakit. Bahkan orang yang berpenyakit zahir pun kalau yakin sembuh, apalagi penyakit kolbu. Mau nggak nanti? Nanti ada dapat air nggak, Bib? Ada ya? Dari panitia ada. Alhamdulillah. Panitia ini nggak tahu cukup atau tidak. Semoga Allah memberkahi tangan para panitia. Ya, mereka sudah menyediakan airnya untuk kita minum. Itu minum zahir loh ya. Minum batinnya kajian ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat semenjak saat itu tidak pernah lagi mereka meragukan sholawat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada namanya Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ini itu didatangin seseorang. Sebenarnya orang itu pertama kali datang kepada Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman sedang sibuk. Dicuekinlah orang itu. Orang ini buta. Ingin didoakan oleh Sayyidina Utsman supaya sembuh. Tiba-tiba beliau cuek, tidak sanggup, tidak sempat. Maka orang ini kecewa dan dia pergi. Ketika orang ini pergi, tiba-tiba diambil oleh Utsman bin Hunayf. Wahai pecinta perindu Rasulullah, kemarilah. Aku tahu hajatmu datang kepada Utsman. Lakukanlah apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah kepada seorang yang dulu buta. Orang buta ini minta doa, wahai Rasulullah, doakan mataku sembuh. Kata Rasulullah, kamu sabar itu lebih baik. Dia ngomong lagi, wahai Rasulullah, doakan mataku sembuh. Nabi mengatakan, isbir fahuwa khairul lak. Sabarlah itu lebih baik. Yang ketiga kali Nabi kemudian baru mengatakan, baik, asbiril wudu'lah dengan lengkap, sempurna. Summa salli rakaatain, salat 2 rakaat, lalu baca tawassul. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Allahumma inni atawajjahu bika, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyur rahmah ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya. Ya, kalau diterjemahkan, ya Allah, aku menghadap melalui kekasihmu Nabi Muhammad, Nabiyur Rahmah. Wahai Rasulullah, ya, hujan. Udah nikmati hujannya ya. Sallallahu ala Muhammad. Dan di ujung dikatakan, wahai Rasulullah, aku datang kepada Allah denganmu, maka berilah syafaat aku. Allahumma salli ala Muhammad.